nama saya Bernama Wibowo. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Andalas Jakarta, angkatan 2022, jurusan Informatika. Untuk mewawancarai salah satu pemimpin. Nah, apakah Bapak berkenan untuk menjadi narasumber saya? Boleh. Terima kasih sebelumnya Pak atas kesediaan waktunya untuk berbagi pengalaman. Sebagai pembuka, Bapak boleh memperkenalkan diri, apa posisi Bapak di perusahaan, pengalaman Bapak bekerja di posisi tersebut. Mungkin bisa diceritakan. Oke, nama saya Dino Arianto Wibowo. Posisi saat ini saya sebagai area sales manager di perusahaan ini. Kurang lebih saya sudah hampir 8 tahun ini lah di posisi yang saat ini. Saya nggak perlu sebutkan yang lalu ya. Jadi kalau di perusahaan ini saya sudah sampai 8 tahun. Udah cukup lama ya 8 tahun. Ya. Bapak bekerja di posisi itu tuh bagaimana sih cara Bapak untuk menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin Bapak? Pastinya 8 tahun itu sudah lumayan lama kan. Dalam etika berpemimpinan itu yang pertama pasti saya punya prinsip ya. Prinsipnya itu hal yang paling mendasar itu ada 3. Yang kalau buat saya itu 1 tentang kedisiplinan, 2 tentang kejujuran, 3 tentang kepercayaan. Nah, 3 prinsip itu yang selalu saya bangun kepada diri saya untuk menjalankan setiap apa yang saya jalankan untuk mencapai tujuan bersama. Itu sih. Dari pengalaman Bapak memimpin tadi tentunya mesti ada situasi yang sulit atau perbedaan pendapat dalam tim maupun departemen lain. Kalau boleh tahu bagaimana biasanya Bapak menangani konflik tersebut atau mungkin ada strateginya sendiri gitu Pak? Oke, kalau mengenai tentang konflik ya, jadi sebisa mungkin sih memang biasanya saya meminimalkan konflik. Nah, cuman kalau sudah terjadi, ya situasinya sudah terjadi, kita lihat dulu konflik itu sangat berpengaruh enggak. Kalau sangat berpengaruh ya harus kita segera selesaikan. Kalau nggak berpengaruh biasanya saya diamkan dulu untuk melihat suasana biar meredam untuk lebih dingin. Kalau memang sangat berpengaruh ya pasti akan kita lakukan. Yang pertama adalah komunikasi ya, komunikasi seperti apa, masalahnya di mana, biar tidak menjadi semacam api dalam sekam. Itu harus kita, kalau bisa pokoknya intinya ya, setelah terjadi komunikasi ya kita mau lakukan seperti apa. Kompromi bisa, mau dikolaborasikan bisa, atau malah terjadi kita kompetisikan biar menjadikan konflik itu menjadi cair. Begitu. Menarik kan strategi Bapak yang untuk menyelesaikan konflik ini. Nah, bicara tentang tantangan, pastinya ada juga situasi kritis yang mungkin berdampak pada operasional atau kelangsungan proyek pada perusahaan. Nah, itu kan harus membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, biasanya gimana sih cara Bapak untuk mengambil keputusan dalam situasi tersebut? Kalau situasi kritis ya, yang jelas pasti kita analisa masalahnya dulu seperti apa. Kemudian setelah kita ketemu masalahnya, baru kita menemukan cara mengatasi masalah. Yang analisanya jelas kita cari informasi yang mendalam, apa yang menjadikan penyebab ini. Ya biasanya memang apalagi kalau situasi kritis ini biasanya saya mengajak diskusi tim leader yang paling atas. Misalkan saya punya tim leader inti itu ada 6 orang. Kita membawa satu area. Nah, sub area itu yang akan saya ajak diskusi. Kemudian dari mereka saya mendapatkan inputan seperti apa, kita diskusikan. Ya biasanya memang yang ambil keputusan adalah saya. Nah, setelah itu ya kita jalankan seperti itu. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan tadi, pastinya koordinasi dalam tim itu pasti cukup penting lah. Kalau boleh tahu gimana sih cara Bapak untuk menjaga koordinasi tim itu berjalan efektif antara anggota tim maupun dengan departemen yang lain untuk mencapai dari tujuan organisasi yang telah ditetapkan? Kuncinya 1, komunikasi. Kuncinya cuma 1, adalah komunikasi. Kalau komunikasi itu nggak berjalan dengan baik, biasanya memang terjadi ibaratnya dengan departemen lain itu nggak akan klop. Jadi memang salah satu yang harus kita pahami adalah komunikasi tadi, saling mengerti, saling memahami,
tujuan utamanya cuma itu, goalnya tuh apa, itu yang harus kita capai. Nah kalau memang saat ini ibaratnya masing-masing departemen itu nggak boleh punya rasa ego masing-masing, yang penting departemen itu capai, nggak bisa seperti itu. Nah memang kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus kolaborasi mencapai tujuan itu, seperti itu Mas. Jadi karena tadi komunikasinya baik, terus terjalin koordinasi dan bisa baik, pasti ada proses pelaporan untuk mastiin kinerjanya itu terpantau. Apa aja sih bentuk laporan yang biasanya Bapak gunakan untuk melaporkan kinerja pada departemen perusahaan? Laporan ya biasanya memang kita lakukan itu ada namanya daily report, ada weekly report, ada monthly report, kemudian ada quarterly sampai kemudian semester report. Kemudian kalau setelah tahun ya berarti yearly report. Jadi daily report biasanya kita lakukan kepada operasional sehari-hari. Biasanya kalau daily report itu ya ibaratnya operasional. Kemudian kalau weekly report itu kita lakukan untuk review seminggu yang lalu seperti apa dan minggu kedepannya seperti apa. Monthly berarti kita biasanya sudah capai target bulanan seperti apa kita capai, yang belum capai apa yang kita perbaiki, kemudian kita lakukan lagi untuk mencapai dari evaluasi yang di bulan tersebut. Jadi kemudian meningkat lagi ke quarterly. Nah quarterly itu berarti 3 bulanan, berarti kita punya target dalam, misalkan terkadang kita harus kompromi, sebulan kita nggak capai, tapi pada quarterly harus capai. Gitu bedanya. Kalau quarterly nggak capai, kita semester harus capai. Kalau nggak capai semester 1 tahun atau jadi kita capai. Cuman semakin lama kita menumpuk problem itu akan semakin susah untuk mencapai di akhir tahun. Jadi sebisa mungkin makanya daily itu harus kita capai lagi targetnya. Biar yang selanjutnya biar lebih. Iya betul. Nah kalau misalnya bicara soal kinerja tim tuh pasti kan ada bentuk apresiasi atau reward yang diberikan untuk meningkatkan motivasi. Di sisi lainnya mungkin juga ada penanganan atau punishment untuk menangani kesalahan yang terjadi. Nah, biasanya Bapak tuh mengelola kedua hal ini apakah efektif juga? Sangat. Dalam bekerja kita dalam membuat atau suatu tim itu menjadi lebih terkoordinasi dengan baik, tim berjalan dengan baik, harus ada namanya reward dan punishment. Kita akan memberikan reward kepada orang yang memang berprestasi. Ya, salah satunya memang ada juga harus reward itu tidak dalam bentuk dalam suatu istilah dalam materi, tapi pujian, hal yang kecil pujian itu perlu buat tim. Mereka merasa, oh saya ini ternyata dihargai, itu namanya reward. Tapi begitu juga kalau memang sudah dia nggak pernah capai target itu, ya kita harus berikan punishment. Punishmentnya juga kadang nggak berat-berat juga. Ibaratnya kalau punishment itu kita berikan, misalkan ya kalau dia kerjanya adalah seminggu kan biasanya libur seminggu sekali. Mungkin karena weekly ini kamu nggak capai ya, tak ada libur berarti harus sampai target, karena kamu nggak tercapai target minggu ini. Seperti itu sih. Nah kalau reward yang paling besar bisa jadi kita memberikan promo untuk orang tersebut, memberikan promosi. Nah punishment yang terjadi bisa sampai ya kalau menurut saya harus bisa jadi downgrade seperti itu. Mungkin berarti kedua apresiasi atau reward dan juga punishment itu cukup efektif ya. Nah, kalau bicara tentang visi, apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi? Yang jelas biasanya kita kalau punya visi dan misi itu mereka akan melihat itu adalah seorang pemimpinnya dulu. Satu yang harus kita berikan visi dan misi itu sebelum kita memberikan, ibaratnya menyampaikan apa yang kita sampaikan, adalah kita memberi contoh. Jadi seorang pemimpin harus memberi contoh. Ya. Jadi berkaitan tadi yang di awal tentang kedisiplinan dan beretika itu kan hal yang prinsip. Nah, kedisiplinan kita beri contoh. Misalkan pemimpin ya datang harus paling awal, pulang ya paling belakang. Itu salah satu hal yang prinsip, dan itu adalah yang harus ibaratnya dilihat. Bukan artinya kita
bisa gini, saya menyuruh kamu datang jam segini harus segini. Sementara misalkan saya nggak datang lebih awal, kan susah saya akan menyampaikan. Jadi kalau buat saya visi dan misi biar tercapai biasanya adalah saya berikan contoh. Berarti ntar kalau pemimpinnya baik pasti bawahannya juga akan mengikuti pemimpinnya. Betul. Nah, intinya kita juga nggak hanya asal beri perintah kalau kita juga beri contoh. Seperti itu. Kalau terkait dengan inspirasi tadi, pastinya kan Bapak memimpin pernah menghadapi beberapa hal yang memberikan pelajaran besar. Nah, dari pengalaman Bapak, apa pelajaran terbesar yang pernah Bapak dapatkan? Dan apakah pengalaman tersebut itu merubah gaya kepemimpinan Bapak? Oke, kalau ibaratnya kalau pernah gagal pasti pernah. Apalagi kalau kita ibaratkan diberikan target dan itu nggak tercapai, itu apalagi targetnya itu perusahaan sudah menargetkan kita, kemudian kita nggak bisa capai, itu hal yang buat kita menjadi suatu kegagalan. Tentang itu pengaruh nggak dengan gaya kepemimpinan saya? Ya, saya tetap aja melakukan sedikit perubahan karena pelajaran yang lalu apa sih? Saya harus ibaratnya introspeksi diri, apa yang salah. Apalagi sekarang dengan banyaknya anak-anak Gen Z sama saat ini, ya mungkin akan berbeda cara saya memimpinnya. Karena saya melihatnya bahwa anak-anak Gen Z saat ini nggak bisa seperti zaman dulu. Ya, itu akan sangat berbeda. Itu yang tantangan terberat seorang pemimpin seperti saat ini adalah cara memahami Gen Z. Karena anak-anak saya juga seperti anak Gen Z yang harus saya pahami. Saya belajar dari situ kepada anak-anak saya sendiri dan saya terapkan dari saya. Jadi antara gap dari bawahan dan atasan itu juga masalah besar ya. Sebenarnya bukan masalah besar. Kita sebagai pemimpin harus bisa ibaratnya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kita harus tahu kita nggak bisa kekeh dengan gaya kita seperti ini, ya kan? Jadi kita harus bisa perkembangan zaman seperti apa harus kita ikuti. Seperti itu akhirnya bisa kita ibaratnya pemimpin akan survive juga kalau bisa mengerti perkembangan zaman yang ada, Beradaptasi ya. betul. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Kalau misalnya untuk mahasiswa yang ingin meraih karir di bidang manajemen ataupun misalnya ingin mendirikan bisnis, apa sih saran Bapak terutama terkait membangun spiritual quotient atau kecerdasan spiritual dan kepemimpinan yang berkelanjutan? Oke, jadi kalau boleh dibilang tentang SQ ini ya, itu adalah hal yang memang mutlak ya. Ibaratnya anak-anak itu tidak ibaratnya seperti seorang mahasiswa ya. Yang dibutuhkan tidak hanya masalah pinter ya, tidak hanya masalah pendidikan ya. Pendidikan itu perlu, iya, itu hanya memulai awalnya saja, membuka pintu rezeki kamu. Berikutnya bagaimana cara itu pintu terbuka ya, masalah etika itu tadi, attitude ya, attitude tadi yang harus kita sampaikan. Ibaratnya gini ya, itu ibaratnya kalau dari rumah dulu ya, apalagi dari rumah itu seperti apa, pendidikan dari rumah itu seperti apa ya kan, itu juga sangat penting. Kalau memang kejadiannya bahwa memang kamu hanya masalah pinter pendidikan atau akademis, secara akademik kamu pandai, tetapi spiritual kamu itu kurang, ya kan? Ya itu nggak akan bisa membuat diri kamu maju. Ibaratnya pintu terbuka sekali, tapi akankah pintu itu terbuka terus? Itu tergantung dengan SK. Attitude. Terima kasih Pak atas penjelasannya informatif. Saya benar-benar dapetin beberapa pelajaran dari pengalaman Bapak. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu untuk wawancara ini. Oke, sama-sama.